Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saat ini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang secara menyeluruh atau holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh kebahagiaan. Filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun ialah pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, anak bukan kertas kosong. Anak bukanlah kertas putih kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa atau gurunya. Akan tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang petani kehidupan, seperti menggambarkan seorang pendidik. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung yang lainnya. Seperti itulah seorang pendidik menumbuh kembangkan bakat dan minat anak, sehingga anak didik menjadi tersalurkan bakatnya. Karena setiap kemampuan anak berbeda-beda, kita sebagai pendidik harus menuntunnya sesuai dengan keberpihakan kepada anak tersebut. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Trikon, yaitu Ingarso Suntolodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerjanya dari belakang. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pemikiran kodrat alam, keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungannya di mana ia berada, sehingga anak itu terbentuk dari alam itu sendiri. Lalu kodrat zaman ialah tentang era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya, seperti teknologi pada zaman sekarang. Pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan saya praktekkan di kelas saya. Filosofi pendidikan yang diletakkan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Filosofi pendidikan ini mengharuskan guru sebagai pengajar dan pendidik memberikan tuntunan. Guru berperan sebagai sang penuntun. Guru memberi tuntunan pada anak atau siswanya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, baik secara budi berdiri dari cipta, rasa, dan karsa, dan pekertinya tenaga sesuai dengan kodrat sang anak.
Sejak lahir, seorang anak sudah dibekali kodrat alam dan kodrat zaman. Namun kodrat yang dibawa itu masih garis samar-samar ketika dia bersekolah. Maka kewajiban gurulah untuk menebalkan garis samar-samar tersebut. Dan sebagai guru menjadi penuntun anak didiknya sesuai kekuatan kodratnya. Dengan tujuan mulia agar anak sebagai manusia dan bagian masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Konsep pendidikan yang saat ini saya terapkan sejak dari bangku kuliah itu cenderung lebih condong kepada teori tabula rasa. Tetapi saat mengikuti CGP angkatan ke-9, saya banyak mengalami peningkatan ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari materi modul 1.1 yang dipelajari saat berdiskusi dengan instruktur CGP dan teman kelas CGP lainnya. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesudahnya ada perubahan yang lebih baik ke arah positif. Positif dalam artian merubah pemikiran guru sebagai pusat informasi atau proses belajar, menjadi anak sebagai pusat belajar dan informasi lainnya. Pemikiran yang berubah dari pengalaman mengikuti calon guru penggerak dan mempelajari materi modul 1.1, saya harus bisa dan mampu memberikan tuntunan kepada siswa sebagai anak didik. Banyak cara yang saya lakukan untuk merubah pola pikir selama ini sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, karena saya menggunakan kurikulum mandiri belajar sebagai implementasi kurikulum merdeka. Seperti penguatan karakter yang ada di kurikulum merdeka berupa profil pelajar Pancasila sangat sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Belajar yang menyenangkan sangat diminati oleh siswa. Adanya kegiatan praktik, mengurangi metode ceramah, membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Dari pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mengambil banyak pengetahuan juga pengalaman baru, yaitu mengikuti Google Meet dan mengikuti aplikasi Quizzes atau Canva yang saya terapkan pada pelajaran sehari-hari. Penerapan perilaku sosial kultural budaya sesuai potensi dan kearifan lokal merupakan hal menarik bagi siswa. Misalnya, saya membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun setiap bertemu dan akan memasuki ruang kelas kepada teman sekelas atau gurunya. Selain itu, membangkitkan dan menggali potensi serta bakat siswa sesuai dengan kegemarannya masing-masing. Hal itu mempunyai pembangunan karakter building yang dimiliki oleh siswa. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya akan lakukan adalah membiasakan siswa membawa bekal makanan dari rumah setelah jam istirahat pelajaran. Baik guru dan siswa dan kita menyantap bekal makanan bersama-sama. Itulah cerita saya dalam proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret dan kontekstual lokal sosial budaya di kelas saya di SMA Negeri 8 Oku. Ada pantun sedikit, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.